Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan matematika dengan memanfaatkan Cabri 3D. Selanjutnya permasalahan nomor 2 yaitu sekaitan dengan bangun ruang kubus. Diketahui sebuah kubus PQRS TUVW memiliki panjang rusuk 4 cm, tentukan jarak titik R ke bidang QSV. Nah, penyelesaiannya itu kita misalkan A itu merupakan titik tengah dari QS dan O merupakan titik perpotongan antara titik R dengan bidang QSV. Dalam membantu menyelesaikan masalah ini, berarti kita harus mengetahui nih panjang QS, SA, RA, serta VA. Nah, QS ini tuh sama dengan panjang PR ya, berarti sepanjang diagonalnya. Nah, bisa kita cari dengan menggunakan Pythagoras ataupun dengan yang S akar 2, ataupun panjang sub dikali dengan akar 2. Kemudian kita cari juga panjang SA, berarti setengah dari QS tadi. Kemudian panjang VA, yaitu 2 akar 6, hasil dari Pythagoras ya. Nah, kenapa kita harus mencari panjang QS, SA, yang sama dengan RA, VA, dan panjang rusuknya sudah diketahui, karena untuk mengetahui tadi pertanyaannya, yaitu jarak titik R ke bidang QSV. Di sini menggunakan dengan perbandingan ya, antara segitiga ARO dengan RAV. Nah, hasilnya itu RO ataupun yang menjadi jarak, yang menjadi sebuah segmen ataupun garis dari titik R ke bidang QSV yaitu 4 akar 3 per 3. Nah, ini merupakan penyelesaian secara manual ya. Kita akan mencoba menggunakan Cabri 3D. Permasalahan yang tadi itu kita konstruksi terlebih dahulu ya kubus dari VQRS-TUV-nya. Kita pergi ke file, kemudian move from template. Nah, di sini kita akan memilih dengan natural no vectors, agar si vektor yang ini tuh tidak ada ya. Nah, kan di sini sudah tidak ada ya. Kemudian kita koordinatnya kita klik di 0,0,0 untuk sebuah titiknya ini sudah ada. Selanjutnya kita konstruksi sebuah titik lagi, kita simpan terlebih dahulu di sana. Selanjutnya kita klik dan kita ubah menjadi 4,4,0. Ini itu untuk sumbu X, untuk sumbu Y, dan ini untuk sumbu Z. Nah, kenapa 4,4,0? Karena kan tadi panjang rusuk dari kubus yang menjadi permasalahannya itu adalah 4 cm. Kemudian kita set koordinat. Nah, ini titiknya sudah berpindah ya, menjadi titik 4,4,0. Selanjutnya kita akan membuat atau mengkonstruksi sebuah segmen yang menghubungkan titik pusat dengan titik ini, titik yang di 4,4,0. Nah, untuk meyakinkan tadi ya, penarikan atau pengkonstruksian sebuah segmen, diusahakan si ketika ininya, nah ini, yang akan mengkonstruksinya itu harus sudah ada informasi ataupun tulisan segmen defined by this point, itu untuk meyakinkan bahwa si titik penarikan itu sudah sesuai dengan titik yang diinginkan. Kemudian kita akan membuat midpoint ataupun titik tengah dengan mengklik yang ada midpoint-nya. Nah, di sini kalau dari sisi kiri berarti yang kelima. Kemudian kita klik midpoint, kita letakkan di segmen yang sudah kita konstruksi tadi. Nah, ini sudah ada midpoint-nya. Selanjutnya kita bangun sebuah kubus dengan klik yang ini, yang cube. Nah, kita klik yang di titik ini ya. Nah, page center in display berarti sudah di titik ini. Kita tarik. Maaf. Ini kita tarik sampai sini. Sampai di titik 4,4 ya. Nah, karena untuk pembangunan ataupun pengkonstruksian sebuah kubus itu harus ditarik dari titik tengah agar sesuai dengan panjang yang diinginkan. Kita bisa cek terlebih dahulu, ditakutkan salah dalam penarikannya. Berarti kita akan cek panjangnya itu harus 4. Nah, di sini panjangnya itu sudah
sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu 4 cm. Semuanya sudah ya. Berarti otomatis yang bagian dalamnya ataupun yang bagian diagonalnya itu 4/2. Nah, 4/2. Selanjutnya, kita bisa mengubah si kubus ini dengan warna lain, ataupun surface-nya kita ubah terlebih dahulu menjadi empty, agar terlihat. Kemudian, setelah itu, kita buat nama dari setiap titik ini, karena tadi nama kubusnya itu PQRSTUV. Kita kasih nama ya, dengan mengkonstruksi sebuah titik di setiap titik sudut yang belum diberikan titik. Berarti di titik ini, kemudian di titik ini, dan selain dari titik yang telah dikonstruksi sejak awal. Ini kan sudah ada ya. Kita klik, disimpan di sini. Harus sudah ada tulisan display text, baru kita bisa memberikan nama. Namanya itu berarti P. Ini kan tadi sudah ada titiknya ya, jadi gak perlu kita ke sini terlebih dahulu, kemudian kita klik poinnya, kita kasih nama. Ini karena belum ada titik, kita konstruksi sebuah titik di sini. PQR, ini ada titik S, PQRS, ini konstruksi sebuah titik P, U, V, dan W. Kan sudah ya. Kemudian tadi di sini itu kan sudah diketahui juga ya bahwa kita misalkan A itu titik tengah QS. Titik tengah QS berarti di sini itu kita kasih nama A. Ini gak perlu dikasih poin lagi ya untuk memberi nama karena sudah ada titik tadi sebagai midpoint. Nah, selanjutnya kalau mau digeserin ini agar terlihat itu bisa juga ya. Udah klik titiknya. Nah, kemudian karena yang ditanyakannya itu titik R ke bidang QS, yang mana titik R ini dan bidang QS-nya ini, berarti kita harus membuat terlebih dahulu sebuah bidang QS ya. Kita geserkan biar terlihat, itu dengan menggunakan triangle. Kita tarik dari titik Q, dari poin Q, kemudian poin S, selanjutnya poin Q. Nah, di sini sudah ada ya bidangnya. Nah, bisa kita lihat. Kemudian kita buat segmen terlebih dahulu ya, dari titik R ke titik A, kemudian dari titik A ke titik V. Nah, untuk mengetahui jarak dari titik R ke bidang QSV ini, maka kita harus cari perpotongan antara bidang dengan titik, yaitu menggunakan ini, perpendicular. Kita bisa memanfaatkan itu. Kita klik di sini sampai ke bidang. Nah, ini sudah ada perpotongannya. Kemudian kita konstruksi sebuah titik, kita klik di sini, new point intersection. Nah, jangan di segmen ya, tapi new point intersection itu agar tepat di sebuah perpotongannya. Selanjutnya kita buat segmen. Kita buat nama terlebih dahulu ya, untuk yang titik intersection tadi. Yang baru kita buat nama O. Kenapa O? Karena tadi O merupakan titik perpotongan antara titik R dengan bidang QSV. Ini titik R dengan bidang QSV. Selanjutnya kita buat segmen dari titik R ke titik O. Nah, semua garisnya itu yang dibutuhkan sudah ada, maka kita tinggal klik R ke O itu jaraknya berapa dengan bantuan length. Yaitu kita klik, nah hasilnya itu 4/3.